Cikini freediving oke lah. Jadi saya pribadi juga sudah tahu Cikini freediving seperti apa. Nah, kita ngomong-ngomong nih, Selam Bebas Indonesia. Selam Bebas Indonesia ini Ya, sebenarnya dari tahun berapa, Mas? Apakah Mas pulang itu langsung buat namanya atau pulang. memang sebelum itu sudah dipersiapin nih namanya? Pulang langsung buat. Dari sebelumnya sih nggak ada kepikiran namanya itu dulu. Yang penting kan fokusnya waktu itu jadi instruktur dulu. Iya, iya. Pas pulang, terus kepikiran Pas nih. pulang baru langsung buat. Oke. Bukan emang pengen buat sekolah untuk pisah dari Cikini. klub. Oke. Cuman untuk masalah nama saya belum pikirin tuh. Gitu. Terus gitu pulang, apa saya nih cari konsep namanya tuh yang lokal lah. Orang nyarinya apa sih? Karena nggak banyak orang yang tahu freediving kan untuk Indonesia. Waktu itu masih belum tahu. Mereka taunya kan selam-selam gitu. Nah, saya buat selam Indonesia. Oke, dan sangat mudah untuk dicerna, sangat mudah untuk dihafal. Iya. Untuk itu khususnya kita orang Indonesia, gampang lah. Selam bebas, jadi gampang untuk familiar di kupingnya kita lah orang Indonesia. Iya. Nah, itu pemilihan konsep yang bagus. Kemudian sudah berapa banyak, Mas sudah hitung kira-kira jumlah member sampai hari ini sudah berapa banyak? 125-an kurang. 125-an, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah, ada satu yang menarik. Fluktuatif. Ya, ada satu yang menarik menurut saya karena pertama kali saya melihat seorang instruktur menjual jasanya itu via online shop atau ya yang dulu saya pernah lihat lewat Tokopedia dan lain-lain. Iya, untuk pertama kali itu saya lihat dulu saya pernah pengen coba tapi saya nggak pikir sampai di situ. Nah, kalau boleh jujur, Mas Anton inilah orang yang menginspirasi Melanesia Freedive untuk akhirnya juga terjun masuk ke situ. Dan iya, betul Mas, dan itu sangat efektif untuk di zaman sekarang ini loh. Orang punya duit, tapi mereka nggak mau bayar cash langsung. Mereka maunya cicil. Kartu kredit. Ya, dan menurut saya, saya mau ngomong terima kasih banyak juga akhirnya pintu yang tadinya cuma rencana yang nggak pernah saya kick off, akhirnya pas saya lihat Mas Anton bikin, akhirnya saya langsung jalanin juga dan berhasil buat saya. Ya emang efektif. Sangat efektif Mas, secara bisnis ya, secara bisnis sangat efektif. Kemudian membantu juga si kawan-kawan yang mau belajar. Karena emang kenapa kita buatnya begitu, karena ya target awal kan kita ngebantu mereka untuk yang mau. Iya betul. Nah, kemudian begitu. Ya, kemudian Mas Anton, karena Mas Anton ini di Jakarta nih Mas, kemudian Mas Anton tahu sendiri lah di Jakarta itu kan udah banyak banget ya. Banyak. Freediving club, sekolah freediving dan lain-lain. Saya pribadi, kita semua akrab, kita semua secara pribadi, individu kita semua saling kenal-kenal. Nah, gimana nih Mas ngatur strateginya untuk, ini kita seperti ini, karena kan yang saya lihat Selam Bebas tetap aktif nih, hampir tiap bulan ngajar apa segala macam. Apakah media marketingnya seperti apa? Tetap lewat sosial media kah, atau ada website kah, atau apa segala macam? Nah, jadi website tuh saya bikin emang dua, satu untuk Cikini freediving, satu untuk Selam Bebas. Jadi jangkauannya masing-masing juga beda. Dan target market yang didapat juga beda-beda, karena ya kalau ada ngetik selam pasti masuknya Selam Bebas, kalau ada ngetik freediving pasti masuknya Cikini freediving. Cikini freediving, ya betul. Terus gimana Mas melihat perkembangan gimana di Jakarta? Perkembangannya sih satu mungkin ya dari masing-masing sekolah itu kan punya anggota ya, punya murid. Ya satu kan dari murid kita sendiri pasti kan dari mulut ke mulut ya lewat murid kita sendiri, satu itu kan. Ya. Terus yang kedua website, Instagram segala macam biasa. Dan dari kita sih saya yakin sih dari yang nanya ke saya pasti nanya juga ke Freedive, nanya juga ke Apnea Culture gitu. Pasti nanya juga ke Freediving Society gitu. Nah, itu tinggal kita serahin ke mereka pilihan. Terus yang menurut Mas Anton yang menarik dari Selam Bebas ini kira-kira apanya nih? Apakah metode pelatihannya? Kalau dari kita sih, kita punya jadwal rutin. Itu nggak pernah libur, kecuali COVID ini. Kita setiap minggu, Rabu, Sabtu, Minggu itu pasti ada. Rabu, Sabtu, jadwalnya Minggu, tetap.
Mau ada datang atau enggak, muridnya kita pasti ada di kolam. Oke. Dan di situ setiap latihan tuh ada instruktur ya, saya pasti ke situ. Oke. Dan Jadi juga, buat itu ya salah satu nilai plus kita lah. Oke, iya. Itu bagus Mas. Jadi buat teman-teman di Jakarta yang pengen mencari sekolah yang yang konsisten, artinya tiap saat ada, kalian tinggal datang aja, nggak susah untuk ngatur waktu karena instrukturnya menjamin akan selalu ada di waktu latihan dan akan selalu pada saat latihan ya. Ya, pada saat kalian latihan dia akan ada, dan waktu latihannya di hari Rabu dan hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Rabu di mana Mas? Rabu untuk biasanya sebelum waktu jadwal normal ya, sebelum nggak ada COVID gini, kita di Kuningan. Di kolam Kuningan. Jadi sekarang Sumantri. Ya, sekarang masih kira-kira prospeknya masih di situ. Belum buka sekarang. Nah, masih di situ kalau misalkan emang kolamnya udah buka. Oke, jadi di kolam Kuningan dan Gor Sumantri. Hari Rabu itu di Kuningan Sumantri Bojonegoro, hari Sabtu di Senayan. Hari Minggu di balik lagi ke Kuningan. Oke. Hari Minggunya. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen belajar free diving khusus untuk daerah Jakarta, Indonesia Barat dan sekitar Lampung dan Kalimantan, mungkin juga Surabaya paling jauh. Kalian kalau pengen ngikutin kelas di Jakarta, kalian bisa kontak juga langsung di Selam Bebas Indonesia di Instagram. Atau kalian bisa kontak juga kalau Cikini Free Diving juga kalian pernah lihat, itu juga sama, pemiliknya juga sama. Iya. Kalian bisa langsung chatting, kalian bisa langsung komunikasi, tanya-tanya. Kalau berminat, langsung let's go belajar free diving. Let's go. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang lebih agak sedikit spesifik Mas. Menurut Mas Anton sih kira-kira mendeskripsikan free diving itu Mas. Kalau Mas Anton mau mendeskripsikan. Kalau saya kan orang selalu nanya, "Mas, kok free diving itu apa sih?" Free diving itu apa gitu. Kalau saya selalu jawabnya free diving ini menurut saya nostalgia. Makanya saya mau berlama-lama di sini dan segala macam. Itu yang bikin saya survive kan, bikin saya semangat dan lain-lain. Nah, kalau Mas Anton sendiri nih, arti kata free diving menurut Mas Anton? Ya kita bisa melakukan apa aja di air sih. Jadi kalau dengan catatan ya kalau kayak orang kan dia takut jatuh kalau misalkan di pinggir gitu. Kalau di laut kan di air tuh. Ya, jadi free diving itu sebenarnya dan juga kita nggak ngerepotin, terus ya nggak perlu bawa banyak barang. Kalau menurut saya secara kata-kata nih, free diving itu apa sih gitu kan? Ya melakukan sesuatu yang indah di dalam air sih. Iya. Jadi melakukan sesuatu yang bisa melakukan sesuatu yang indah. Iya. Jadi ini memang agak lebih luas lah karena dengan skill kita bisa melakukan sesuatu yang indah di bawah. Ya, itu dia. Dengan catatan kan kita punya pengetahuan. Iya. Boleh. Nah, itu yang akhirnya buat Mas Anton fight, terus berjuang mengembangkan itu karena Mas Anton Hartanto ini yang yang maksudnya udah dari dulu orangnya konsisten terus di situ. Dia coba untuk istilahnya ngejar apa yang dia mau cari tujuannya slowly, jadi dia nggak buru-buru, akhirnya santai aja. Ya akhirnya sampai sekarang. Dan Mas Anton ini juga termasuk salah satu orang yang istilahnya menggerakkan dunia free diving juga di Indonesia secara tidak langsung ya dengan Cikininya dulu. Cikini bukan komunitas kecil loh ya teman-teman. Cikini ini termasuk komunitas yang cukup besar berdomisili di Jakarta. Mereka sering trip. Nah, ngomong-ngomong soal trip, kemarin Cikini Free Diving tahun lalu apa 2 tahun lalu, kalau saya nggak salah ingat, ke Ternate ya. Emang ini program kerja atau tiba-tiba aja, ayo kita jalan yuk? Jadi setiap 4 bulan tuh kita punya trip. Setiap 4 bulan. Ya, setiap sebulan sekali kan kita open water tuh. Oke. Itu main tali lah, latihan gitu kan. Nah, 4 bulan sekali tuh trip jauh. Oke. Jadi sekali-sekali lah ke laut, nggak ketemu tali gitu. Gimana? Ternate gimana? Menurut Mas Anton Ternate gimana? Wah, Ternate itu emang udah lama. Kalau bisa tanya sama Jack, itu kita udah lama banget nanyanya. Kenapa nggak bikin trip ke sana aja, Mas? Trip yang Mas. Nah itu makanya waktu itu kan sempat akhirnya jadi juga gitu kan.
Jadi itu rame Iya, banget emang Mas ya. iya, tiap 4 bulan itu lokasi pindah-pindah. Oke. Terakhir kemarin itu kan ke Koron gitu. Jadi bukan kita yang buat lokasinya loh, itu anggota yang minta. Oh, sempat ke Koron juga dari Jakarta Iya, langsung tembak ke sana. ya jadi mereka yang minta. Kalau kita mau ke sini dong, ya ayo bulan ini. Jadi 4 bulan setelah Ternate itu kita kan ke Koron. Oke, gimana Mas? Ngomong Nah, sedikit dong. Koron, Ternate kira-kira gimana? Beda ya? beda masing-masing. Beda ya. Kalau sama kayak waktu ditanya kalau kita mau ngetrip nih, daerah A sama daerah B bagusan mana? Sama-sama bagus, masing-masing tuh punya ciri khas sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi ya itu karena di Koron tuh kan emang viral banget kan tuh namanya danaunya. Gitu. Terus kalau Ternate itu kan emang ya itu spot bagus, airnya segala macem, terus ya lokal lah, lebih nyaman dibanding ke luar kan. Iya, Dari segi bahasa dan segitu juga enak. Dan teman-teman yang kemarin ke Ternate itu emang mereka udah lama pengen ke sana. Jadi begitu ke sana tuh mereka excitednya. Sayangnya kita nggak ketemu ya. Iya, kan lagi di Makassar kemarin tuh. Iya, lagi di mana gua lupa. Apalagi di Papua itu. Iya, lupa yang jelasnya. Nantilah someday atau suatu saat nanti mungkin kita bakal. Ya, itu kita kemarin kita nggak sempat ke Morotai kan, mungkin kita ke Morotai nanti. Good. Kemarin nggak cukup waktunya soalnya. Saya tunggu di Morotai nanti, kapanpun itu kalian mau ke sana, oke? Nah, saya punya 2 pertanyaan terakhir buat Mas Anton. Yang pertama itu saya mau ngomong soal Mas melihat perkembangan dunia kompetisi karena Mas Anton ini juga salah satu atlet Indonesia yang cukup aktif juga dulu. Jadi gimana Mas melihat dunia kompetisi zaman sekarang ini? Apakah Mas ada yang mau disampaikan atau Mas mungkin melihat ini ada seperti ini atau ya udah yang penting saya ikut-ikut aja. Nah, kalau sekarang saya lebih ke teman-teman aja sih, teman-teman yang di klub. Jadi saya lebih jadi coach aja lah sekarang. Oke. Gitu. Karena kalau misalkan saya ikut kompetisi ya mereka jadi kayak mental, waduh gua kompetisi sama instruktur gua kan lebih ngedown tuh. Oke. Jadi saya lebih milih coaching aja sih. Oke. Kemarin terakhir kemarin nggak ikut ya? Nah itu karena ada 5 orang yang jadi atlet kan. Oh, jadi Mas Anton datang cuma itu jadi coachnya mereka? Coaching, iya. Gitu. Karena dari awal mereka training itu kan mereka minta khusus training sebelum kompetisi. Tapi gimana gitu. menurut Mas Anton kompetisi itu pentingkah atau nggak terlalu pentingkah untuk perkembangan kita ya sebagai freediving secara umum lah? Karena ada 2, karena kan ya sama-sama AIDA kita kan, jadi ada yang ekstrim, ada yang rekreasional kan. Nah mungkin untuk yang arahnya rekreasional ya rekreasional, mereka nggak terlalu push untuk latihan sama punya target gitu. Kalau misalkan emang mereka yang suka untuk nge-push sama dia punya target, itu kita arahin ke sana. Oh iya, jadi buat teman-teman. Gitu. Jadi kita serahin ke mereka. Misalkan ada yang dia senangnya monofin ya, kita arahin mereka ke monofin. Oke. Jadi tergantung dari anggota. Tergantung dari anggotanya ya. Oke. Terakhir Mas. Jadi melihat freediving secara keseluruhan di Indonesia, menurut Mas Anton kira-kira kayak gimana? Apakah Mas pernah punya keresahan kah tentang freediving zaman sekarang udah gini. Saya maunya sih begini. Nggak usah, kita nggak ngobrol soal drama-drama yang terjadi di Jakarta ya. Kita ngomongnya secara umum aja. Apakah freediving ini sudah jalan di arah yang tepat atau mungkin butuh sedikit perbaikan atau gimana nih dari sudut pandang Mas Anton aja? Kalau dari segi perbaikan sih ya mendingan begini sih, kalau udah kena masuk ke pemerintahan ribet gitu. Mendingan begini aja udah. Kita dengan masing-masing agensi kan, ada Apnea Total, ada Apnea, itu udah begitu aja udah. Oke. Iya. Ribet-ribet masuk ke politik lah udah gitu aja. Saya angkat tangan Mas,
Saya nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ngobrol sama Mas Anto, kayaknya harus kita lanjutin harusnya kita ketemu sih, cuman karena masalah COVID jadi semuanya harus lewat Zoom itu dia. dan lain-lain. Berhubung dengan juga saya di Makassar, Mas Anto di Jakarta. Umur panjang kita bakal ketemu lagi, Mas. Terima kasih banyak sudah join meetingnya Melanesia Free Dive yang sangat singkat ini. Sebenarnya terima kasih juga. Ya, pengen say hello aja sama Mas. Nanti titip salam sama Mbak Sofi. Ya. Buat teman-teman sekali lagi yang di daerah Jakarta atau di Indonesia yang pengen main ke Jakarta nanti kalau misalnya sudah buka, kalian yang pengen belajar free diving, kalian bisa langsung kontak Selam Bebas Indonesia di Instagram atau ada website juga. Kalau mau khusus untuk free divingnya bisa kontak Sofi itu, jadi punya satu chat khusus. Apa itu? Mbak Sofi punya? Iya, kalau mau lebih dalam soal Cikini free divingnya. Oh iya, di situ. Itu. Karena sekarang Sofi yang pegang. Nah ya, mereka ini sepaket, jadi kalian bisa langsung kontak di situ. Tanya-tanya saja, kalau misalnya kalian memang tertarik, kalian bisa langsung join. Untuk biayanya dan segala macamnya, kalian bisa langsung komunikasi saja sama Mas Anton. Beliau bisa ngajarin mulai dari level 1, level 2, level 3. Specialty juga udah bisa ya? Belum. Belum ya? Ya, specialty belum, tapi si Mas Anton ini juga terdaftar sebagai seorang AIDA Judge. Kemudian berarti sudah bisa untuk jadi judge internasional di kompetisi free diving. Pokoknya jangan ragukan skillnya beliau, dedikasinya beliau sama free diving. Saya pribadi acungi jempol. Oke, Mas Anton, kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita jumpa lagi. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Melanesia Free Dive. Kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian. Aktifin loncengnya biar dapat informasi terkini tentang free diving, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Say hello. Bye.